kabar anak-anak? Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan materi bab 3 tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190. Imran ayat 190 sampai 191. Berpikir kritis. Anak-anak, dalam Quran Surah Al-Imran ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang diberi kelebihan berpikir, yaitu kelebihannya akal, untuk berpikir dan merenungi tentang kekuasaan Allah. Salah satunya adalah penciptaan langit dan bumi, karena langit dan bumi adalah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surah Al-Imran juga menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam yang ada di muka bumi. Salah satunya mungkin tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu adanya siang, adanya malam, adanya matahari, kemudian adanya bulan, terjadinya fenomena-fenomena alam yang lain seperti tsunami dan lain-lain. Itulah merupakan salah satu kekuasaan Allah yang ada di dunia ini. Kemudian dari Quran Surah Al-Imran tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berpikir. Kejadian-kejadian itu disebabkan oleh apa? Misalnya tsunami disebabkan oleh apa? Gerhana matahari disebabkan juga karena apa? Bisa didengar dengan jelas anak-anak? Bisa. Nah, kita lanjut ya. Bisa ya. Jadi bisa dipahami Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah tentang berpikir kritis. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal yang sempurna, yaitu untuk berpikir. Bisa dipahami nak ya? Bisa, Bu. Kita lanjut ya. Surah Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Baiklah anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang ingin membaca Quran Surah Al-Imran. Mungkin Alif Nurdin, silakan. Ya, pilih ulil albab. Ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya nak ya. Dilihat materinya di layar. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 yaitu membahas tentang berpikir kritis, yaitu tentang kejadian atau adanya fenomena-fenomena alam. Kemudian dari berpikir kritis tersebut ada manfaatnya nak ya. Apa saja manfaat kita berpikir kritis? Yang pertama, kita bisa mengambil hikmah dari semua ciptaannya Allah yang ada di sekitar kita. Kita bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah semuanya ciptaan Allah. Kemudian apalagi manfaat dari berpikir kritis? Mungkin kita sebagai hamba Allah bisa menjadi hamba yang arif dalam menghadapi lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Agar lingkungan yang ada di sekitar kita terasa nyaman. Bagaimana supaya lingkungan kita terasa nyaman? Kita memeliharanya dengan mungkin salah satunya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, insya Allah tempat kita pun nyaman dan mungkin bencana-bencana yang lain tidak akan terjadi. Salah satunya mungkin bencana banjir. Kemudian apalagi manfaat dari berpikir kritis? Mungkin salah satunya mendorong
untuk melakukan penelitian kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal. Sekarang kan sudah canggih, dunia sudah banyak menemukan sains-sains dan teknologi untuk mengetahui fenomena-fenomena alam. Salah satu, Allah memberikan akal kepada kita agar kita bisa berpikir kritis. Bisa dipahami, Nak? Manfaat dari berpikir kritis? Nah, oke, kita lanjut, Nak, ya. Bisa terlihat, Nak, di layar? Bisa? Ya, bisa. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Apa itu rasional? Apa itu rasional, Nak? Rasional itu artinya yang masuk akal, Nak, ya. Rasio. Definisinya secara umum bisa. Lanjut, Nak, ya. Layar itu HP-nya. Siap. Nah, dari Quran Surah Al-Imran itu juga terdapat isi kandungan Al-Imran. Nah, ya, Quran Surah Al-Imran memiliki, ya, bisa dilihat di layar, Nak. Nah, isi kandungan Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kandungan. Bisa dipahami, Nak, ya. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, tanda kekuasaan Allah apa saja yang kita ketahui pada saat ini? Ulul albab, ya. Apa itu ulul albab? Orang yang berzikir dan berpikir. Makanya kita ini diberi kelebihan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu apa kelebihan kita sebagai hamba Allah dibandingkan makhluk yang lainnya? Akal. Akal itulah gunanya kita untuk berpikir, mengingat, berzikir. Mengingat sama Allah itu bukan berarti ingat Allah, tidak, tapi mungkin salah satunya dengan berzikir la ilaha illallah. Bisa dilihat di layarnya, Nak. Kemudian dari Quran Surah Al-Imran yang menjelaskan tentang berpikir kritis, itu ada beberapa penafsiran. Di sini hanya Ibu ambil 2, Nak, ya. Dari penafsiran Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. 1. Penciptaan semesta, yaitu langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda itu mampu diterima oleh ulul albab. Apa tadi ulul albab? Orang-orang yang berpikir. Kedua, ulul albab yaitu orang-orang yang selalu berzikir, bertafakur. Apa itu berzikir? Orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah. Bisa dipahami, Nak, ya? Bisa? Penafsiran dari Quran ayat 190 sampai 191. Bisa lanjut, Nak, ya? Ada di layarnya, Nak? Nah, dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 itu ada beberapa hukum tajwid, ya, atau potongan-potongan ayat yang bisa dipahami. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar, ya. Di situ ada lafaz inna, ya. Inna itu dibaca dengung, Nak, ya. Innalladzi, agak dilambatkan membacanya. Ya, cara membacanya agak didengungkan. Apa hukum tajwidnya? Potongan ayat dari Quran Surah Al-Imran ayat 190. Hukumnya adalah idgham bi'unna. Nah, ya, dibaca dengung. Sekarang ada hikmah berpikir kritis. Sudah terlihat, Nak? Hikmah berpikir kritis ada 4. Apa saja? Yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi. Nah, itulah hikmahnya. Kemudian apalagi hikmah berpikir kritis? Yang kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Itu apa maksudnya? Ada yang bisa mungkin memahami atau memberikan sedikit penjelasan? Silakan mungkin. Disa, Dede.
Alik Nurdin mungkin. Yang lain silakan. Semakin tertarik penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mengenai Ya. semakin niat untuk melakukan penelitian semakin kuat sih. Ya, silakan yang lain mungkin ingin menambahkan manfaat alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Banyak manfaatnya, Nak ya. Nah, salah satunya apa? Di bidang ekonomi. Ya, apalagi banyak, Nak ya, manfaat alam yang ada di sekitar kita secara optimal bisa kita rasakan. Mungkin saat ini kita bisa menghirup udara yang segar. Yang ketiga, berpikir kritis itu apalagi hikmahnya? Semakin tertantang untuk melakukan penelitian-penelitian fenomena alam yang terjadi. Hikmah berpikir kritis salah satunya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya, salah satu syukur kita kepada Allah apa, Nak? Selalu menjalankan perintah-perintah yang sudah diwajibkan Allah kepada kita. Kita lanjut, Nak ya, dikit lagi ya. Mungkin dari pembahasan kita Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, silakan, Nak. Tanya, Ya. ulangi lagi untuk manfaat berpikir kritis. Ya, baiklah. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita yaitu Alik Nurdin yang menanyakan bahwa salah satu manfaat dari berpikir kritis itu apa saja? Banyak, Nak ya. Kalau kita jabarkan mungkin ada 20 banyak. Nah, sekarang kita ambil salah satu contohnya saja. Mungkin berpikir kritis mempunyai manfaat. Salah satunya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita sebagai hamba Allah yang diberi akal, yang diberi kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, kita bisa bersyukur kepada Allah apa-apa yang sudah kita dapatkan. Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah? Salah satunya yaitu menjalankan tugas kita sebagai muslim, yaitu 5 waktu sehari semalam. Ada lagi beberapa manfaat dari berpikir kritis. Salah satunya kita bisa mengagumi bahwa ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Coba sekali-sekali kamu datang ke pantai, bagaimana perasaan kamu? Kagum kan? Nah, itulah merupakan salah satu wujud kita bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang memiliki segala-galanya. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 bisa dipahami bahwa kita sebagai hamba, sebagai manusia yang diberi kelebihan yaitu akal, untuk apa? Untuk berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir yang jernih atau rasio. Salah satunya yaitu berpikir atas tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, mungkin pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu materi kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Baiklah anak-anak, kalau ada mungkin yang berkenan nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.